مولاي صل وسلم دائما على bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama
Allah mewajibkan kepada kamu semuanya kaum muslimin muslimat untuk melakukan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwaab as-samaa. Semua pintu-pintu langit dibuka. Dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga atau pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwaabul jahim, dan pintu-pintu neraka jahanam ditutup. Wa tughlaqu fihi marad syayatin, dan dibelenggu dalam bulan Ramadan syaitan-syaitan. Lillahi fihi lailatul, karena Allah di dalam bulan Ramadan ada salah satu malam khairun min alfi syahrin, yang kita kalau melakukan ibadah lebih baik daripada melakukan ibadah selama 1000 bulan. Rawahu Ahmad an-Nasa'i. Hadirin hadirat semua yang muliakan, pada hari ini kita sudah masuk pada malam tanggal 28 Sya'ban. Sya'ban ini termasuk tengah-tengah dari bulan 3 bulan yang biasa kita membacakan doa yang dari hadis baginda Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan berkah pada bulan Rajab yang telah kita lalui dan bulan Sya'ban yang saat ini tinggal beberapa hari. Wa ballighna Ramadan, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa menangi bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah kita Rajab sudah kita lalui, bulan Sya'ban ini hampir usai, dan sebentar lagi kita masuk pada bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Hadirin hadirat semua yang muliakan, kapan Ramadan? Di mana Ramadan ini adalah merupakan bulan yang suci, yang penuh barokah. Di dalamnya kita berkewajiban untuk melakukan ibadah puasa, masuk salah satu rukun Islam yang ada di dunia. Dalam hadis berkata, sumu liruyati wa aftiru liruyati. Dalam kamu semuanya melakukan puasa bulan Ramadan karena melihat bulan. Wa aftiru, dan akan berbuka, itu berhari juga demikian, itu dengan ru'yatul hilal, itu melihat bulan sakit. Sekarang malam tanggal 28, tinggal beberapa hari lagi kita itu masuk pada bulan Ramadan. Untuk bulan Qamariyah ini bulan sabit bisa dilihat sebagaimana biasanya. Kemungkinan bisa dilihat ini kalau sudah tinggi hilal sudah di atas 2 derajat. Menurut ahli falak, ahli astronomi, bahwa untuk besok pada hari akan tanggal 29 bulan Sya'ban, ini para ahli falak kaum muslimin ini melaksanakan ru'yatul hilal di berbagai titik, di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Ini ada puluhan itu yang dilakukan ru'yatul hilal untuk melihat, berusaha melihat bulan sabit. Tapi untuk tanggal 29 besok hari Ahad, yang menurut ahli falak tinggi hilal masih kurang dari 1 derajat. Karena kurang dari 1 derajat ini kemungkinan besar tidak bisa melihat bulan sabit, tidak bisa melihat hilal. Kalau demikian, maka berarti bulan Sya'ban digenapkan 30 hari, berarti pada hari Senin ini masih ada tanggal 30 bulan Sya'ban. Berarti kalau demikian, itu puasa dilaksanakan pada tanggal 12 bulan Maret
kita tetap berdoa, yaitu hasil yang hilang, hasil ikhbar pengumuman dari Departemen Agama atau pemerintah Republik Indonesia ini. Untuk itu mari kita persiapan untuk menghadapi bulan yang berbarokah, bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan, di mana di dalam Al-Quran surga kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan pada kamu semuanya melakukan puasa, sebagaimana juga diwajibkan puasa tersebut pada umat-umat sebelum kamu semuanya. Yang diwajibkan puasa tidak hanya umat Muhammad, tapi umat-umat sebelumnya pada Rasul-Rasul yang dahulu ini juga disyariatkan melakukan ibadah puasa, sekalipun syariatnya ada satu dua berbeda. Nah, untuk puasa yang nanti kita persiapkan beberapa hal, yaitu kita lakukan persiapan mental, persiapan fisik, supaya nanti kita masuk pada bulan Ramadan ini bisa dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan yang berkah, di mana Allah telah mewajibkan puasa pada bulan Ramadan tersebut. Jadi tuftahu fihi abwaabus samaa, dalam hadis yang lain disebutkan tuftahu fihi abwaabul jannah, yaitu pintu-pintu surga, pintu-pintu langit ini telah dibuka dalam bulan suci. Hanya kesempatan kita untuk berdoa, kesempatan kita untuk beribadah, di mana kalau kita beribadah dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan, tidak sebagaimana pada di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan misalnya kita melakukan satu kebaikan, ini dilipat gandakan dari 10 kali, minimal 10 kali. Dalam bulan Ramadan lebih dari itu, dan 70 kali, bahkan itu ada yang sampai dengan 1000 bulan sebagaimana hadis lagi. Wadulah fiha abwaabul jahim, dan dikunci pintu-pintu neraka jahanam. Wadulah fihi malaun syaitan, itu setan-setan yang mengganggu kepada kita anak Adam, yang selalu diganggu oleh syaitan iblis. Di pada bulan Ramadan ini dikunci, dirantai, sehingga tidak bisa mengganggu kepada kita semuanya. Padahal kita pada bulan Ramadan, yaitu tahu bahwa sekalipun bulan Ramadan terdapat masih banyak orang-orang yang melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Nah ini gimana? Padahal setan-setan ini dirantai, dikunci sehingga tidak bisa mengganggu. Ini karena kebiasaan sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan ini sudah terbiasa melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa. Maka sekalipun di dalam bulan Ramadan, sekalipun setan yang asli ini dikunci, tapi kita itu masih banyak melihat orang-orang yang melakukan maksiat. Untuk itu berbahagialah bagi kita semuanya yang istiqomah di dalam melakukan ibadah, istiqomah dalam mencari ilmu. Nah ini di bulan selain Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan ini lebih bisa meningkatkan ibadah-ibadah. Hadirin semuanya yang kami muliakan, untuk bulan 3 bulan yang kami sebutkan tadi, di dalam hadis yang disebutkan bahwa Rajab Syahrullah, bahwa Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pada bulan Rajab telah kita dengarkan berbagai hikmah di dalam bulan Rajab, yaitu merupakan bulan tahun diwajibkannya sholat. Wasyabat bahwa Syaban ini merupakan bulan saya,
ya bulannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan Sya'ban yang hampir saja kita tinggalkan. Ini merupakan bulannya Rasulullah, bulan dimulainya disangkatannya membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Wa Ramadan syahrul umat, sedangkan Ramadan ini adalah merupakan bulan umatku, bulan umat saya, yaitu bagi kita semuanya sebagai umat Muhammad ini mempunyai keistimewaan, mempunyai kelebihan dibandingkan dari bulan-bulan yang lain. Juga selain yang disebutkan bahwa Rajab syahrul zaki, Rajab merupakan bulan menanam. Wa Sya'ban syahrul sakki, Sya'ban ini merupakan bulan merawat, bulan menyiram, memupuk. Kemudian wa Ramadan syahrul hasad, Ramadan merupakan bulan panennya. Bagi kita tentunya ini mengharapkan panen yang baik, panen yang memuaskan. Dan bagaimana kalau kita supaya bisa panen yang baik, tentunya yaitu kita sudah menyiapkan diri mulai dari menanamnya, cari bibit yang bagus, tanah yang bagus, kemudian merawatnya, dirawat dengan yang bagus. Pada bulan Sya'ban ini kita telah merawatnya sehingga pada bulan Ramadan nanti kita panennya. Dan semoga apa yang telah kita tanam, apa yang telah kita rawat pada bulan Sya'ban ini dalam bulan Ramadan kita bisa panen yang sebaik-baiknya. Amin. Panen yang bagus, panen ibadah, panen pahala, di mana di dalam bulan Ramadan ini itu ada 3 etapa. Bahwa Allahul Rahman pertama, sepertiga yang pertama yaitu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita melakukan amal ibadah dari awal, yaitu melakukan ibadah tarawih, tadarus dan lain sebagainya. Ini kita upayakan yang semangat yaitu pada pertama. Kemudian pertengahannya yaitu maghfirah, Allah memberikan pengampunan itu kepada kita semuanya. Semoga kita juga mendapat yang kedua, tahapan sepertiga yang kedua, yaitu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sepertiga yang ketiga yaitu ikut diberikan dari api neraka. Hal ini jamaah yang kami muliakan, para hadirin hadirat muslimin muslimat semuanya. Itu kita bergembira menghadapi bulan Ramadan. Persiapan minimal yaitu dengan merasa gembira dengan memasuki bulan yang penuh barokah ini. Dengan kita mempersiapkan untuk melakukan amal ibadah yang semaksimal mungkin, yang sebanyak-banyaknya. Kemudian juga persiapan berupa mencari bekal ilmu tentang ibadah-ibadah, itu untuk meningkatkan kualitas keimanan, kualitas ketakwaan bagi kita semuanya. Karena banyak sekali puasa ini hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kita melakukan ibadah puasa. Di antaranya yaitu dengan berpuasa, jadi kita menjadi sehat. Puasa semuanya, maka kamu akan rasakan sehat. Dengan berpuasa ini sehari-hari kita makan, sehari-hari kita minum banyak, sehingga pada puasa kita itu ada waktu istirahat, sehingga dalam perut kita ini istirahat, sehingga dengan demikian menjadi sehat. Memang banyak orang yang sakit, kadang-kadang sakit mah, kadang-kadang sakit macam-macam,
kemudian disarankan oleh dokter untuk berpuasa, untuk meninggalkan makanan-makanan, yaitu terutama juga berpuasa. Dengan demikian banyak terjadi, yaitu dengan puasa menjadi lebih sehat. Kemudian juga puasa ini antara lain hikmahnya juga, yaitu dengan berpuasa, yaitu meninggalkan makan selama mulai dari fajar shadiq, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai dengan maghrib, sampai dengan terbenamnya matahari. Dengan itu kita merasakan lapar, merasakan rasanya orang yang haus, merasakan rasanya orang yang lapar. Ini kita juga mengetahui betapa lebihnya orang yang lapar. Lapar hanya sehari kita rasakan seperti itu. Apalagi kalau kita mau tahu tetangga-tetangga kita, orang-orang yang fakir, orang yang miskin, terkadang makan sehari hanya satu kali, kadang-kadang ada yang tidak makan sama sekali dalam satu hari. Alangkah pedihnya, alangkah susahnya, yaitu orang yang tidak bisa makan yang seperti itu. Maka dari situ kemudian merasa ada rasa kasih sayang kepada orang fakir miskin, sehingga ada syariat lain, yaitu syariat berupa mengeluarkan zakat, berupa mengeluarkan zakat. Zakat itu zakat fitrah yang diwajibkan bagi setiap orang Islam. Dan apa juga zakat mal, ini dengan mengetahui rasa lapar, kemudian orang yang tidak mampu, kemudian orang yang miskin, sehingga ada rasa kasihan, rasa menjadi rasa iba kepada orang-orang fakir miskin itu, sehingga ada kewajiban, yaitu berupa mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dan sebagainya. Hadirin atau semuanya yang kami muliakan, nah ini itu mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Di antaranya itu selain puasa, ini yang kita laksanakan selama 1 bulan penuh. Selama 1 bulan ini kemungkinan 29 hari, kemungkinan 30 hari. Kemungkinan 30 hari. Untuk mulainya insya Allah kita menunggu dengan hasil yang terhilang atau ikhbar informasi dari pemerintah Departemen Agama. Kemudian selain melakukan berpuasa, melakukan kewajiban dan juga kewajiban sholat fardu, ini kita upayakan ditingkatkan. Kemudian selain kefarduan juga ada anjuran-anjuran, yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus kita ramaikan, kita syiarkan di masjid-masjid, di musola atau secara keluarga di rumah. Ini kita lakukan tadarus Al-Quran, yaitu dengan semaksimal mungkin. Kemudian tarawih juga demikian, kita upayakan melakukan salat tarawih di masjid di musola atau bersama dengan keluarga. Tarawih merupakan sholat lain. Kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini namanya sholat lain. Kemudian mulai Sayyidina Umar bin Khattab ada disebut namanya tarawih, yaitu sholat tarawih. Dimana mulai dari zamannya sahabat Umar bin Khattab, ini ada hasil musyawarah dengan para sahabat, dengan para ulama rasyidin, yaitu dilaksanakan tarawih sebanyak 20 rakaat. Ada lagi juga demikian menurut sahabat, menurut Umar bin Abdul Aziz, ini tarawih tidak hanya 20 rakaat, tapi malah 36 rakaat, lebih banyak lagi. Untuk itu kita berupaya, ya selain sholat tarawih ini juga masih ada, yaitu sholat lain yang lain, ditambah dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat misalnya sholat
memaksimalkan ibadah sholat selain sholat taraweh, sholat witir, dan sholat sunat yang lain. Nah ini, selain itu juga ada anjuran yaitu melakukan itikaf di masjid atau di tempat-tempat yang diniati masjid. Ini bisa kita laksanakan, dan ketika masuk dalam masjid atau tempat yang diniati masjid, namun itu itikaf sunatan lillahi ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan terutama kita berbanyak itikaf. Masuk saja dalam masjid, di dalam masjid hanya itikaf atau duduk mendengarkan ceramah agama, mendengarkan Al-Quran yang dibaca ketika ada yang terus. Ini berdiam diri saja di dalam masjid, ini sudah mendapatkan fadilah keutamaan, yaitu pahala yang cukup besar. Apalagi itu sambil wiridan, sambil istighosah, sambil membaca kalimat-kalimat thayyibah, sambil membaca Al-Quran di dalam masjid. Ini melakukan itikaf di bulan suci Ramadan ini. Anak hadirin semuanya yang dimuliakan, ya semoga ini kita bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, memaksimalkan ibadah di dalam bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan ini, yaitu mempersiapkan dengan bekal ilmu, yaitu mempelajari tentang ibadah-ibadah, memperbanyak, meningkatkan kualitas ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Itu selain misalnya sholat fardu, kita kaitan dengan sholat sunnah, qabliyah, kemudian sholat taraweh, sholat lain dan lain sebagainya. Jadi semoga kita benar-benar mencapai tujuan disyariatkannya ibadah puasa, yaitu menjadi hamba yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya yaitu bertakwa kepada Allah. Hikmah yang paling besar yaitu la'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah. Takwa itu termasuk imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melakukan perintah-perintah Allah, bisa memaksimalkan kita melakukan perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat semuanya yang kami muliakan, itu mari kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan menghadapi bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan ini, bisa melaksanakan ibadah yang semaksimal mungkin sampai akhir bulan Ramadan ini. Amin. Mari kita akhirnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya wal mursalin thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyayikhina ila mawalidiha wa masyayikhina wa warhamna innaka khairur rahimin warzuqna innaka khairur raziqin wahdina ila siratal mustaqim
والدنيا الآخرة واقض حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة وسهل أمورنا من أمور الدين والدنيا الآخرة إنك بكل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ميسر كل عسير يسر برحمتك الواسع. اللهم نور قلوبنا بدون تهديك كما نورت بشمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا نافعا بارك يدك الله شهدي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.